Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Bagi kalian yang berlibur keluar kota atau melakukan perjalanan dinas pekerjaan keluar kota yang memakan waktu sampai berhari-hari atau beberapa hari, tentunya akan menginap di tempat yang bernamakan hotel atau penginapan sejenisnya lah. Nah, berbicara mengenai hotel, kali ini aku bakal membawakan dua kisah pengalaman mistis atau pengalaman horor yang berlatar belakang di hotel. Kalian sendiri apakah pernah mengalami hal horor atau hal mistis di hotel? Boleh ceritakan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita ke cerita yang pertama. Nah, sebelum ke cerita yang pertama nih, selamat datang kepada kalian yang baru menjumpai atau mampir di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat untuk membawakan kisah-kisah yang ada atau membahas hal-hal lainnya. Let's talk about anything with me. Oke, kisah yang pertama dialami oleh seorang pramugara salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Kisah ini dipaparkan di channel YouTube Omar Baskara. Bagi kalian yang ingin mendengarkan kisah detailnya, bisa mengunjungi channel Omar Baskara. Pada malam itu, pukul 11 malam, Friend baru saja tiba di Bandara Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang baru saja terbang dari Jakarta. Ia dan beberapa kru pesawat lainnya langsung saja menuju hotel untuk beristirahat tempat mereka layover. Nah, karena pada saat itu awak penerbangan didominasi oleh pramugari dan hanya Friend sajalah yang pramugara pada saat itu, jadi Friend ini terpaksa harus tidur sendirian di kamar hotel. Nah, sebelum mendarat di Bandara Hasanuddin, beberapa teman Friend sudah memberitahu Friend bahwa mereka akan menginap di salah satu hotel yang terkenal agak angker. Nah, pada saat itu Friend tidak begitu menghiraukan dan mengabaikan. Palingan itu hanya gosip saja. Kurang lebih seperti itulah. Lalu tibalah Friend di hotel dan dia masuk ke kamar tempat dia beristirahat. Awalnya, Friend merasa normal-normal saja, tidak terjadi hal janggal lainnya. Friend pada saat itu langsung saja rapi-rapi, bersih-bersih, dan bersiap untuk beristirahat. Saat hendak tidur, dia mematikan lampu koridor yang berada di kamar hotelnya. Nah, pada saat itu dia melihat ada sebuah jendela yang ditutupi gorden. Pada saat tadi sebelum sampai di hotel pun, temannya sudah mengingatkan untuk tidak membuka gorden itu. Nah, pada saat itu Friend penasaran sehingga dia malah membuka gorden tersebut. Setelah dibuka gorden tersebut, dia hanya melihat ada sebuah dinding yang terbuat dari kayu. Lalu dia menengok tuh ke dinding tersebut dan di dalamnya ternyata hanya ada pipa air. Setelah tahu hanya ada pipa air, lalu Friend menutup kembali gorden tersebut dan balik ke tempat tidurnya. Saat hendak memejamkan mata, dia melihat kembali ke arah ujung kamar hotelnya. Di arah tersebut, dia melihat ada sebuah bola hitam yang lama-kelamaan bola tersebut berubah menjadi sesosok makhluk gitu. Nah, samar-samar dari kejauhan, Friend ini melihat sosok tersebut badannya tinggi besar, memiliki taring, wajahnya yang menyeramkan, dan bermata merah. Tetapi Friend pada saat itu tidak bisa melihat sosok tersebut sepenuhnya karena makhluk tersebut dalam keadaan meringkuk di ujung kamar tersebut. Pada saat itu pula, Friend tidak begitu memperhatikan sosok itu. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatiannya untuk kembali tidur. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok makhluk yang sebelumnya berada di ujung kamar ini, tiba-tiba sudah berada di atas badannya dan menekan perut si Friend ini sehingga terasa sesak. Bahkan tangan dari makhluk ini mencekik Friend sampai dia merasa tidak bisa bernafas. Nah, di posisi inilah Friend bisa melihat dengan jelas secara sepenuhnya makhluk yang sedang berada di atas badannya tersebut. Nah, menurut penglihatan Friend, makhluk ini memiliki banyak tangan karena ketika tangan makhluk ini mencekik, ada tangan lain yang sedang menahan tangan Friend agar tidak berontak. Pada saat itu Friend panik dan ketakutan hingga yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon perlindungan. Setelah selesai berdoa, makhluk ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena sudah kelelahan, Friend pada saat itu langsung tertidur dan bangun di pukul 5 pagi. Saat bangun inilah dia melihat di sekitar tangannya ada bekas semacam bercak kuku dan berdarah. Pengalaman yang dialami Friend ini menurutnya merupakan salah satu pengalaman yang sampai saat ini membuatnya trauma. Yang berikutnya adalah kisah horor atau kisah mistis yang terjadi di salah satu hotel yang berada di Kota Padang.
Kota Padang sempat ditimpa musibah gempa bumi pada 30 September 2009. Salah satu hotel yang ikonik di kota tersebut yang bernama Hotel Ambacang menjadi salah satu korban dari keganasan gempa bumi yang menimpa Kota Padang. Dan seperti yang dari awalnya sangat megah, hotel tersebut berubah menjadi porak-poranda. Dan berdasarkan berita yang dilansir dari Detik News, lokasi Hotel Ambacang ini merupakan salah satu tempat yang banyak memakan korban jiwa saat terjadinya gempa. Pengalaman ini sendiri dialami oleh Mas Adit dan seorang temannya. Nah, pada saat itu, tepat setelah 1 tahun bencana gempa bumi yang menimpa Kota Padang, Mas Adi dan temannya ini menuju ke kota tersebut untuk mengunjungi kantor cabangnya yang berada di Kota Padang ini untuk keperluan pekerjaan dan persiapan renovasi kantornya yang memang pada saat itu terkena dampak dari gempa bumi dahsyat itu. Setelah malam tiba, Mas Adi dan temannya langsung menuju ke hotel tempat mereka menginap. Nah, lokasi hotel ini berdekatan dengan lokasi Hotel Ambacang. Mengenai Hotel Ambacang sendiri, banyak beredar rumor mengenai kisah mistis atau hal yang menyeramkan setelah ditimpa gempa bumi. Banyak warga, terutama sopir dan ojek angkutan umum, yang mengisahkan bahwa mereka mendengar seperti ada suara jeritan dari lokasi Hotel Ambacang yang sudah porak-poranda ini. Dan bahkan ada beberapa pihak yang mengklaim dia melihat ada sosok mayat yang berjalan-jalan di sekitar Hotel Ambacang ini. Karena lokasi tempat menginap Mas Adi dan temannya ini berdekatan dengan lokasi Hotel Ambacang ini, tentunya Mas Adi merasa mengeri gitu. Bagaimana jika hal seram ini terjadi gitu di tempat hotel dia menginap malam itu. Lalu tibalah mereka di hotel tersebut. Nah, awalnya Mas Adi merasa lega karena bangunan hotel ini baru. Wah, aman nih, tidak ada kesan mistis gitu. Nah, masuklah mereka ke kamar hotel itu, dan di malam pertama pun tidak ada hal-hal janggal yang terjadi. Karena pada saat itu mereka berdua langsung beristirahat karena sudah lelah bekerja seharian. Next, hari berikutnya mereka melakukan aktivitas dan kembali ke kamar hotel tempat mereka menginap. Malam kedua ini merupakan malam terakhir mereka menginap di hotel ini dan bertugas di Kota Padang ini. Sampai malam ini pun Mas Adi sendiri tidak merasakan hal-hal yang janggal. Nah, pada malam kedua ini mereka berdua tidur pada pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Pada saat itu, Mas Adi tidur lebih dulu, sementara temannya tidur terakhir. Keesokan harinya Mas Adi bangun terlebih dahulu, dan saat itu Mas Adi langsung saja mandi. Nah, setelah selesai dari kamar mandi, ternyata teman Mas Adi ini sudah bangun. Dan tiba-tiba temannya ini bertanya kepada Mas Adi, "Ah, mandi?" Pada saat itu Mas Adi bingung, loh kok dia nanya kayak gini ya? Mas Adi jawab aja, "Oh aman, air panasnya nyala kok." Pikir Mas Adi, temannya ini menanyakan si air panas yang ada di kamar mandinya jalan atau enggak. Tapi ternyata bukan. Temannya ini menjawab kembali, "Bukan, maksudnya lu selama mandi gak merasakan hal-hal aneh kah?" Gitu. Mas Adi menjawab kembali sambil merasa heran, "Enggak, emang ada apa sih?" Barulah dari sini temannya itu menceritakan kejadian yang dialami pada malam tadi. Nah, pada saat itu kan Mas Adi tidur lebih dulu tuh pada pukul 11 malam. Pada saat itu teman Mas Adi tidak langsung tidur, namun dia hanya menonton TV saja. Ketika sedang menonton TV inilah, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Temannya ini merasa aneh, ada apa sih? Dengan beraninya dia mengecek. Dan setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu ditutupkanlah tuh pintu kamar mandinya sampai ceklek, sampai rapat kembali. Lalu dia balik lagi ke tempat tidur untuk bersiap tidur. Namun beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi kembali tertutup terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu temannya mulai merinding tuh. Ini ada apa sih? Gitu kan. Nah, lalu dia memutuskan untuk ya udah tidur aja lah. Dan pada saat itu lampu kamarnya pun tidak dimatikan. Bahkan TV pun tidak dimatikan. Tapi hanya volumenya saja yang dikecilkan. Temannya ini berdoa dan akhirnya beberapa menit kemudian pintu kamar mandi mulai diam tuh, tidak tertutup terbungka dengan sendiri. Tidurlah temannya ini sampai dia terbangun pada pukul 3 dini hari. Saat terbangun ini, dia kaget. Loh kok tadi kan sebelum tidur volume TV ini sudah dikecilin, tapi kenapa tiba-tiba menjadi besar? Dia merasa aneh gitu kan. Lalu dia bangun dan mengambil remote TV untuk mengecilkan volume TV-nya. Ketika sedang duduk di tempat tidur ini dan melihat ke arah TV, betapa kagetnya teman Mas Ede ini. Dia melihat di rak tempat TV itu ada sosok yang berupa hanya kepala saja.
dengan ekspresi yang menyeramkan menatap tajam ke arah teman Mas Adi ini. Ya, hanya kepala saja, jadi seolah-olah kepala yang dipajangkan di rak TV gitu. Pada saat itu tidak jelas bahwa sosoknya ini lelaki atau perempuan ya, karena sosok ini sangat mengerikan dan rambutnya pun acak-acakan. Pada saat itu kagetlah tuh temennya, bahkan sampai keringat dingin membeku, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa saking paniknya, saking ketakutannya. Tapi pada saat itu dia tetap berusaha untuk mengecilkan volume TV-nya gitu. Lalu dikecilkanlah volume TV-nya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Lalu kembali tidurlah dia. Untungnya dia langsung tertidur pada saat itu. Mendengar cerita yang dikisahkan oleh temannya ini, Mas Adi pun merinding gitu. Aduh, takut banget pengalamannya. Untung gak dialami gitu sama Mas Adi langsung. Dan kebetulan pada hari itu merupakan hari terakhir mereka menginap. Mereka langsung saja beres-beres dan langsung check out tanpa basa-basi. Dan hotel itu pun tidak masuk lagi ke list Mas Adi dan temannya untuk dijadikan tempat mereka menginap ketika mereka berdinas ke Kota Padang ini. Nah, itulah 2 kisah pengalaman horor yang terjadi di hotel. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel ini. Klik jika suka dengan video ini. Silahkan kirim masukannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Please subscribe agar aku lebih semangat membahas kisah-kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.